Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Rojatun dari Kajian Bima Sakti. Saya ajak, saya antar, saya tunjukkan tentang hukum-hukum kepastian yang menyebabkan kita tidak berdaya di dalam kehidupan ini, yang hendaknya Anda ketahui agar supaya hidup Anda bahagia. Alam semesta ini adalah alam yang pasti, dan ini hanya bisa dibaca oleh mereka-mereka yang belajar tentang ilmu eksakta. Karena ilmu eksakta itu adalah sebuah ilmu kepastian yang tidak bisa dusta. Bagi mereka yang belajar tentang ilmu-ilmu sosial, apalagi ilmu hukum, mungkin agak sulit untuk mengikutinya karena memang level ilmu itu di bawah ilmu eksakta. Karena ilmu sosial atau ilmu hukum itu adalah ilmu yang tidak pasti dan ilmu sangka-sangka belaka. Bukan saya ingin merendahkan ilmuwannya, tapi itulah sifat ilmunya, supaya mereka yang berada di dalam dunia itu sadar, agar supaya Anda tidak terjebak oleh sangka-sangka dalam kehidupan yang pasti. Apa saja yang menyebabkan kita tidak bisa lepas dari kepastian? Yang pertama, bahwa dalam kehidupan di bumi ini ada sebuah kepastian siklus atau daur ulang. Kemanapun dan dimanapun Anda tidak akan bisa melepas dengan siklus dalam kehidupan itu. Setiap hari kita bisa merasakan daur atau siklus antara siang dan malam yang tidak berkesudahan, dan setiap hari Anda pun akan melihat siklus musim. Di daerah subtropis mengikuti siklus 4 musim: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Demikian adanya pengaturan siklus itu. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, itu daur. Dan dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Coba kamu perhatikan itu. Anda tidak bisa lari. Dan dia masukkan malam ke dalam siang. Dan dia pula Allah yang masukkan siang ke dalam malam. Dan Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Allah pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Allah pula yang memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadikan malam dan siang silih berganti, agar mereka mau mengambil pelajaran yang dengan itu mereka banyak bersyukur. Demikian juga kehidupan dunia ini pada waktunya akan terdaur ulang, yaitu
Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit akan diganti dengan langit yang lain. Dan di sanalah manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa. Itu namanya siklus. Siklus ini adalah sebuah ketetapan dari Allah yang Anda tidak bisa menghindarnya dan Anda harus mengikutinya, mau atau tidak. Yang kedua, hidup ini adalah berpasang-pasangan. Tadi siklus, tapi siang malam juga adalah merupakan pasangan. Jantan wanita adalah pasangan. Baik pada manusia, maupun pada bunga-bungaan, maupun pada hewan, adalah pasangan-pasangan. Baik buruk adalah pasangan. Suka dan duka adalah pasangan. Ada langit, ada bumi, itu adalah sebuah pasangan. Ada daratan, ada lautan, itu adalah sebuah pasangan. Ada siang dan ada malam, adalah sebuah pasangan. Dia Allah yang Maha Suci, yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kemanapun Anda melihat, memandang, tidak akan lepas pasangan-pasangan itu. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka manusia itu sendiri, atau dari apa yang tidak mereka ketahui. Banyak yang tidak terjangkau oleh kita, semuanya adalah berpasang-pasangan. Itu adalah rumus kepastian yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang belajar ilmu pasti, ilmu eksakta. Yang ketiga, dalam hidup ini ada rumus ketergantungan, dependensi. Karena ada ketergantungan, bumi menjadi subur karena tergantung adanya air. Itu namanya ketergantungan. Karena kita mengikuti ketergantungan, maka diminta oleh Allah, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Itu ketergantungan. Saya menyampaikan tausiah saya ini adalah ketergantungan kepada kesehatan saya, kepada pita suara saya, tergantung juga seberapa jauh dan seberapa dalam pengetahuan yang pernah saya pelajari atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah melalui penetrasi secara langsung. Saya pun tergantung untuk menyampaikan dakwah-dakwah ini kepada program YouTube sehingga sampai kepada Anda. Dan program YouTube itu juga tergantung kepada teknologi IT, kepada teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu ada atau tidaknya alat perekam dan merelay dari satelit-satelit ke seluruh penjuru dunia. Satelit-satelit itu juga tergantung kepada umurnya, pada waktunya mereka juga akan binasa.
Itulah hukum ketergantungan. Anda bisa berjalan, Anda bisa bekerja dan berbuat, sangat tergantung kepada adanya tenaga atau tidak. Apabila kekurangan gizi, Anda akan sakit. Maka sakit itu tergantung pada fooding yang masuk pada diri Anda. Seorang wanita bisa hamil karena tergantung ada atau tidaknya benih yang masuk ke dalamnya, yaitu sel spermatozoid dari pasangan hidupnya. Tanaman-tanaman bisa tumbuh di tanah, bisa berkecambah, tergantung daripada daya tubuhnya. Dan setelah keluar, dia akan mengeluarkan akar dan tunas, tergantung ada atau tidaknya sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Itulah ketergantungan yang harusnya menjadi bahan kajian bagi mereka yang mau berpikir. Maka disitulah perintah, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, agar supaya kita semakin taat, semakin berbuat kebajikan. Karena apa yang saya sampaikan ini, kalau tidak direlay sampai kepada Anda dan oleh Anda tidak diabsorpsi dan diamalkan, maka apa yang saya sampaikan itu hanya sampai kepada suara di dalam YouTube. Itulah saya mengajak Anda, tolong menolong dalam kebajikan. Mudah-mudahan bagi mereka yang ingin belajar kebenaran, itu sabar mengadopsinya. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Anda bisa mengikuti dalam YouTube. Banyak yang bohong, yang hoax, yang tidak pakai ilmu pengetahuan. Tolong Anda seleksi. Pada saat Anda mendapatkan kebenaran melalui kajian Bebas Sakti, karena ini dari firman-Nya. Yang lain Anda pinggirkan supaya Anda tidak terpolusi. Itulah ajakan Allah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Mudah-mudahan hati Anda menjadi tergantung kepada nasihat-nasihat ilahi. Lewat lesan saya ini juga. Karena jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong dirimu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman itu bergantung. Ketergantungan kita kepada Allah yang sampai ke dalam pendengaran saat ini adalah firman-firman-Nya. Mari kita ikutin. Tidak bisa lepas antara makhluk bergantung pada kholiknya dan di antara kita bergantung dengan sesama. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Artinya bergantung kepada Allah. Dan Allah tidak memerlukan kamu. Dia maha kaya, Dia maha terpuji. Mari hukum ketergantungan itu, baik di antara sesama makhluk, maupun antara makhluk dengan kholiknya, dipelajari benar, supaya Anda tidak salah menempatkan diri. Yang keempat, rumus ketetapan kepastiannya itu kematian. Siapapun di antara kita, tidak ada yang bisa lepas daripada kematian. Karena itu merupakan sebuah ketetapan dari takdir ilahi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Anda bernyawa, saya bernyawa. Maka kepastian kita akan sampai kepada ajal. Hanya tinggal tunggu saat datangnya kematian itu. Mudah-mudahan Anda tersadarkan bahwa hidup Anda itu tidak akan sampai 1 abad. Kalau sampai 1 abad, Anda akan kena penderitaan. Kenapa?
karena masuk kepada rumus yang kelima, bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan kepastian yang fana. Memang semua yang ada di bumi ini nampaknya indah, nampaknya bagus, akan tetapi semua itu kepastian fana. Kulu man alaiha fan, dan semua yang ada di bumi ini akan binasa. Hanya Allah yang baqo. Oleh karena itu, kalau Anda mengejar kefanaan, mengejar jabatan fana, mengejar kekayaan fana, mengejar apa yang dinamakan materi fana, mengajar keindahan fisik itu juga fana. Semuanya adalah kefanaan. Tolong ini dipegang dan dihayatin. Untuk apa kita bersusah-susah mengumpulkan segala sesuatu yang sifatnya fana, yang pada dasarnya airnya juga akan hilang. Yang keenam, setelah melihat kita kefanaan seperti itu dan kita tidak berdaya apa-apa, maka tidak ada lain, kita harus mengakui adanya kepastian yang dinamakan pasrah atau kepastian kepasrahan. Inilah Allah memberikan rumus kepada kita. Apabila kita sudah meletakkan diri kepada kepastian kepasrahan, maka insya Allah hidup ini akan bahagia. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan, aku setorkan, aku gadaikan, aku pasrahkan wajahku ini kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Ini yang dinamakan dengan rumus kepasrahan, kepastian kepasrahan, untuk mengikuti agama yang benar, petunjuk yang benar, konsep hidup yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, orang yang menentang terhadap rumus-rumus ketetapan kepastian dari Allah itu. Mudah-mudahan Anda terpanggil dan tersentuh hati Anda oleh ajakan ilahi ini. Yang ketujuh, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak lepas daripada apa yang dinamakan kepastian keadilan. Kalau Anda tidak bisa berbuat adil di antara sesama, maka Anda akan digiring kepada keadilan ilahi, dan itu pasti mendatangi Anda pada suatu waktu. Orang bisa saja bermanipulasi terhadap ketetapan keadilan yang dibuatnya sendiri, tapi pada waktunya dia akan berhadapan dengan keadilan itu sendiri yang merupakan sebuah ketetapan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Karena Allah adalah Zat yang Maha Adil, maka sifat keadilannya itu bermuara juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Disitulah Allah mengajak Anda dan saya. Apabila Anda percaya dengan kemahaadilan Allah, Al-Adil itu tadi, Zat yang Maha Adil itu tadi, maka marilah kita diajak, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi, hendaknya dengan adil. Khususnya mereka yang berkecimpung di dalam dunia pengadilan, Anda akan terkontrol dan Anda akan dikontrol. Jangan hanya karena mengejar jabatan dan mengejar fulus untuk kefanaan. Anda akan diadili di kemudian hari dengan Zat yang Maha Adil, dan timbangan Anda
tidak akan meleset dengan apa yang Anda perbuat. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Di sini kaum itu berarti sudah tidak membedakan agama, kepercayaan apa. Keadilannya yang harus Anda tegakkan. Siapapun mereka, berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Anda tersentuh dengan ajakan firman Tuhan lewat lesan saya. Yang ke-8, manusia tidak bisa lepas daripada kepastian dia membutuhkan Tuhan. Tidak bisa lepas dia dari jauh dari Tuhannya. Kemanapun Anda menginjak dan dimanapun Anda berada, maka ketuhanan akan selalu menyertai Anda. Bukankah Anda bernapas karena ketetapan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah? Itulah sebabnya Allah sendiri berkata, demikian Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Kepercayaan Anda terhadap Allah itu tadi buktikan dengan perilaku Anda bahwa Anda adalah makhluk yang bertuhan. Salah satu di antaranya makhluk yang mulia. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Dan dialah Allah Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Maka apabila Anda sudah berjalan di atas itu, mudah-mudahan Anda ditetapkan oleh ilahi. Keyakinan Anda terhadap dohirnya Allah bersama Anda itu tadi oleh Allah itu sendiri. Karena tidak ada seorang pun akan memiliki keyakinan kecuali dengan izin Allah. Kita mempunyai keyakinan, kepercayaan terhadap adanya ilahi, itu adalah sebuah kurnia. Tolong itu dipelihara, tolong itu dijaga, tolong itu dipertajam, tolong itu dikoneksitaskan dengan pemberi keyakinan itu sendiri. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan ini tadi menjadi paham bahwa kita tidak akan bisa lepas. Pada waktunya kita akan dikembalikan kepada pencipta kita itu. Itu adalah sebuah ketetapan, kepastian yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Masalahnya, apakah Anda termasuk orang terpilih untuk menyatu kembali dengan pencipta kita? Ataukah Anda orang yang terbuang karena tidak layak untuk bersama Zat yang Maha Mulia? Mudah-mudahan yang mendengarkan saya terpilih menjadi orang yang layak untuk bersama kembali dengan ilahinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.